Soal IPA kelas 2 SD. Ini adalah lanjutan dari soal yang sebelumnya karena ada 20 soal. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 10 sudah dikerjakan, ada di part 1. Silahkan dicari ya di playlist. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang nomor berikutnya, nomor 11 sampai 20. Kita mulai ya, nomor 11. Alat berikut yang menghasilkan cahaya adalah A. Setrika, B. Lampu neon, C. Radio. Alat berikut yang menghasilkan cahaya. Kita lihat apakah A. Setrika menghasilkan cahaya? Tidak ya, setrika tidak menghasilkan cahaya. B. Lampu neon. Apakah lampu neon menghasilkan cahaya? Benar ya, lampu neon menghasilkan cahaya. Untuk yang C. Radio tidak menghasilkan cahaya, tapi menghasilkan suara. Sehingga nomor 11 jawaban yang benar adalah B. Lampu neon. Nomor berikutnya nomor 12. Alat di samping menghasilkan A. Bunyi dan cahaya, B. Bunyi dan panas, C. Panas dan cahaya. Nah, alat di samping ini adalah gambar televisi. Kita lihat yang A. A. Bunyi dan cahaya. Apakah televisi menghasilkan bunyi? Benar ya, televisi menghasilkan bunyi. Dan cahaya, apakah televisi menghasilkan cahaya? Benar ya, selain bunyi, TV juga menghasilkan cahaya. Yang B. Bunyi dan panas, kurang tepat ya. Yang C. Panas dan cahaya juga kurang tepat. Sehingga nomor 12 jawaban yang benar adalah bunyi dan cahaya. Nomor 13. Ibu akan memanasi sayur. Alat yang tepat digunakan adalah A. Kompor, B. Lampu, C. Setrika. Kita lihat yang A. Apakah kompor dapat digunakan ibu untuk memanasi sayur? Benar ya, karena kompor dapat menghasilkan panas untuk memasak. Sedangkan yang B. Lampu, tidak ya, lampu itu menghasilkan cahaya. Yang C. Setrika juga menghasilkan panas, tapi panas bukan untuk memasak, untuk menyetrika baju. Sehingga nomor 13 jawaban yang benar adalah A. Kompor. Nomor 14 ya. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah A. Bulan, B. Minyak bumi, C. Matahari. Kita lihat yang A. Bulan. Apakah bulan adalah sumber energi terbesar bagi bumi? Tidak ya, memang energi bulan ini digunakan manusia, dimanfaatkan, tapi bukan yang terbesar. Yang B. Minyak bumi. Minyak bumi juga kurang tepat, karena minyak bumi memang banyak digunakan, tapi bukan energi terbesar yang digunakan di bumi. Yang C. Matahari. Benar ya, C. Matahari, karena matahari ini memang merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia yang ada di bumi ini. Sehingga nomor 14 jawaban yang benar adalah C. Matahari. Nomor 15. Nomor 15 ini ada gambar-gambar lagi, kita kecilkan sedikit ya. Nomor 15. Alat berikut yang menggunakan sumber energi listrik adalah A. Kompor, ini adalah kompor gas ya, yang A. Yang B. Kulkas, lemari es, ini yang B. Yang C. Lampu teplok ya, ini lampu teplok. Ya mungkin di sebagian daerah yang lain bukan lampu teplok bilangnya ya, ini lampu yang menggunakan minyak biasanya ya. Kita lihat yang A. A. Kompor. Apakah kompor ini menggunakan energi listrik? Tidak ya, karena kompor ini yang model seperti ini biasanya itu menggunakan gas ya, gas LPG sebagai sumber energinya. Sehingga yang A bukan. Yang B. Lemari es. Benar ya, lemari es, karena lemari es ini memang sumber energinya menggunakan listrik. Sedangkan yang C ini tidak, yang C ini biasanya menggunakan sumber energinya minyak tanah. Sehingga nomor 15 jawaban yang benar adalah
B. Kulkas. Nomor selanjutnya nomor 16. Nah, nomor 16 ini ada gambar lagi. Alat di samping bergerak dengan sumber energi A. Matahari, B. Minyak bumi, C. Batu bara. Nah, gambar di samping ini adalah gambar mobil. Jadi kita mau mencari sumber energi mobil yang paling umum digunakan. A. Matahari. Bukan ya, memang walaupun ada beberapa kendaraan, beberapa mobil yang menggunakan sumber energinya matahari. Tapi ini A kurang tepat. Yang B, bagaimana? Minyak bumi. Minyak bumi benar ya, karena pada umumnya mobil itu menggunakan bahan bakar bensin ya, atau juga solar sebagai sumber energinya, dan bensin itu termasuk ke dalam minyak bumi. Yang C, batu bara, juga kurang tepat. Sehingga nomor 16 jawabannya adalah B, minyak bumi. Nomor 17. Matahari berada tepat di atas kepala kita. Kira-kira pukul A. 10 siang, B. 12 siang, C. 2 siang. Kita lihat yang A, jam 10 siang. Apakah matahari ada di atas kepala kita? Belum ya, jam 10 siang matahari belum ada di atas kepala kita. Yang B, 12 siang. Benar ya, matahari itu kira-kira berada di atas kepala kita, itu tepat berada di atas kepala kita pada pukul 12 siang. Yang C, jam 2 siang itu tidak ya, jam 2 siang itu matahari sudah lewat, sudah tergelincir ke barat ya, jadi bukan. Sehingga nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah B, pukul 12 siang. Nomor 18. Pada sore hari, Roni berdiri menghadap ke timur. Bayangan Roni berada di titik-titik Roni. A. Belakang, B. Depan, C. Samping. Nah, kita lihat nih, Roni berdirinya sore hari. Sore hari matahari itu berada di barat. Ya, jadi ketika Roni sedang berdiri, itu matahari ada di sebelah barat. Kemudian dia menghadap ke timur. Maka bayangan Roni akan tentu saja berada di depannya. Karena ketika Roni berdiri, matahari ada di barat, kemudian dia menghadap ke timur. Maka kalau matahari ada di barat, bayangannya akan berada di sebelah timur. Roni menghadap ke timur. Berarti bayangan Roni berada di B, di sebelah depannya ya. Oke, nomor 19. Panas matahari berguna untuk A. mengeringkan baju, B. memutar kincir, C. menggerakkan perahu layar. Kita lihat yang A, mengeringkan baju. Benar ya, karena panas matahari itu biasanya digunakan untuk mengeringkan baju. Bagaimana dengan yang B, memutar kincir? Tidak ya, biasanya memutar kincir itu yang diperlukan adalah energi angin. Begitu juga dengan yang C, menggerakkan perahu layar, itu biasanya menggunakan energi angin. Sehingga nomor 19 jawaban yang benar adalah A, mengeringkan baju. Nomor 20. Garam berasal dari air laut. Untuk memperoleh garam, para petani garam menggunakan A. minyak bumi, B. panas matahari, C. air panas. Kita lihat yang A. A. minyak bumi? Tidak ya, para petani garam tidak menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan garam. B. panas matahari. Benar ya, menggunakan panas matahari secara alami. Jadi jawaban yang benar adalah B.